Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala. Hadirin yang terhormat jamaah Masjid Ar-Rayyan, berikut jajaran pengurus yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan berkumpul dalam bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Dan semoga kita semua mendapatkan barokah, rahmat dan maghfirah darinya. Untuk pertama kali saya perkenalkan, nama saya Dedi Arianto, sarjana teknik, sarjana hukum, magister kenotariatan. Tempat tanggal lahir, ini mohon maaf tempatnya kurang ini. Saya lahir di Tuban 1 Desember 1973, jadi sudah lumayan setengah tua. Untuk alamat tinggal di perumahan Citra Harmoni, Blok I 11 nomor 9. Dan pendidikan terakhir yang saya tempuh adalah Strata 2 Magister Kenotariatan dari UNER tahun 2023. Ini saya bacakan kurikulum vitae dulu Pak ya, sebelum masuk ke bab muamalah dan kenotariatan. Saya diangkat sebagai notaris sejak tahun 2008. Untuk pengalaman pekerjaan ini kayak ngelamar di perusahaan ini. Jadi pernah saya bukan terlibat ya, berkecimpung dunia perbankan, yaitu di Bank Jatim, BPR Kompolmas, BPR Surya Utama, dan BTN Gresik dan BRI Agro. Kemudian dalam hal pembebasan lahan, saya juga pernah menangani di proyek Petundi Wispak untuk kawasan industri. Kemudian sedikit pembebasan di proyek JP, dan yang sekarang saya menangani pembebasan lahan di kawasan industri Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Jadi klasifikasi saya yang pernah saya tangani yang menangani perbankan dan juga dalam hal pembebasan lahan. Mungkin sedikit yang perlu dikenal, apa sih notaris itu? Sebetulnya mungkin ada yang sudah paham, ada mungkin yang kurang paham juga ya. Sebenarnya profesi notaris adalah pejabat negara, tapi yang tidak digaji, tapi mempunyai pensiun Pak. Yaitu usia sekarang dulu 67, sekarang diperpanjang dengan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi 70 tahun. Sayangnya nggak dikasih pensiun Pak sama negara. Ini pejabat negara yang mungkin bebas dari korupsi APBN Pak ya. Mungkin kalau korupsi uangnya Pak ya nggak tahu. Jadi selain itu kita diberikan kewenangan yang mungkin tidak diberikan kepada pejabat lainnya ya. Kewenangan yang mungkin membuat surat atau akta autentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Juga yang dimaksud tidak diberikan kewenangan kepada pejabat lainnya, mungkin yang mengatur tentang mohon maaf, speed trouble. Memang ada masalah lupa. Udah. Jadi mungkin di luar mungkin
ada pejabat lain yang diberikan kewenangan seperti kita nggak menangani kayak itu juga pejabat negara seperti penghulu yang ditunjuk oleh KUA itu kan mengatur hubungan nikah, jadi kita nggak mengatur. Kemudian ada juga pejabat ikrar wakaf, kita juga tidak dalam hal itu. Berikut dengan yang lain-lainnya Pak ya. Untuk selanjutnya yang kami tangani adalah pembuatan surat atau akta otentik, yang mana akta otentik ini terjamin kepastian hukumnya ya. Jadi pengadapnya itu pasti di hadapan notaris, tanda tangannya, tanggalnya. Namun demikian kita tidak menjamin mengenai isi daripada perjanjian, karena isi perjanjian merupakan keinginan para pihak. Misalkan transaksi jual beli mau dijual berapa itu kita serahkan kepada pihak, objeknya seperti apa, kondisinya bagaimana, batas-batasnya apa, itu kita kembalikan kepada pihak. Adapun itu akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan pihak lainnya, sehingga pihak lain itu tidak bisa intervensi dalam suatu akte yang dibuat oleh notaris dan merupakan alat bukti yang paling kuat ya. Jadi misalkan di pengadilan sebetulnya notaris itu tidak perlu dipanggil, cukup dibacakan aktenya saja itu sudah merupakan alat bukti yang sah. Tapi zaman sekarang dipanggil kan pasti ada maksudnya Pak ya. Misalkan notaris nanti dipanggil di pihak yang wajib, jadikan saksi. Di pengadilan dipanggil sebagai saksi. Satu daripada lama-lama ya nanti gimana lah baiknya. Seperti lagunya Sukantani mungkin ya. Kemudian akte ini juga ada dua jenis Pak ya, namanya di istilah notariatan ada akte relas dan akte para pihak. Jadi akte yang pertama, akte para pihak ini lahir dari hubungan kesepakatan antara para pihak, berisi tindakan hukum yang sah yang mengikat kedua belah pihak yang menandatanganinya. Sedangkan relas adalah akte yang dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang dilihat didengarnya secara langsung, semacam berita acara rapat atau notulen rapat Pak ya. Sehingga dalam hal ini notaris berfungsi sebagai pencatat. Kalau dalam lingkup rukun tetangga mungkin itu sekretaris Pak. Cuman ini diangkat oleh negara. Kalau rukun tetangga sekretaris kan mungkin diangkat oleh tetangganya. Kalau ini negara Pak. Saya lanjutkan, mungkin ini ada beberapa asas yang mungkin perlu diketahui. Ini mungkin dulu ada asas yang pernah sempat ngetop nih Pak, Fakta Sanservanda yang pernah disampaikan oleh ilmuwan Rocky Gerung, yaitu setiap perjanjian itu harus ditaati. Apa yang dibuat di dalam suatu akta itu harus berlaku sebagai undang-undang. Kemudian asas itikat baik, kemudian konsensus artinya kesepakatan ya. Kalau belum sepakat jangan dulu. Mungkin secara gampangnya kalau sudah sepakat harga, kemudian para pihaknya yang menjual, kadang kan ada yang saya nggak mau, misalkan dibeli orang itu nggak sepakat. Kemudian persamaan hukum, asas kepatutan dan kebebasan berkontrak. Kebebasan itu artinya sah-sah saja Bapak melakukan setiap perjanjian yang diinginkan, tapi dengan ada batasan ya. Batasannya mungkin peraturan perundangan. Bisa kita perjanjian misalkan jual beli. Pernah ada suatu berita mungkin pernah dengar Pak, jual beli barang narkoba buat akta otentik. Itu jelas batal demi hukum. Selanjutnya mungkin ini yang ternyata Pak ya, dari dahulu profesi notaris itu telah diatur Pak dalam Al-Quran.
Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Mungkin Ustadz Burhan itu yang lebih mengerti isinya dan tafsirnya, yaitu mengandung perintah untuk mencatat setiap kegiatan transaksi jual beli, utang piutang dan lain-lain Pak ya. Nah, dalam hal muamalah yang mungkin sedikit yang kami rangkum, yaitu segala urusan dan interaksi manusia dengan manusia yang mengatur hubungan dan tindakan sosial ekonomi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Yang terpenting dalam muamalah yang lebih diutamakan adalah akhlak dan adabnya Pak ya. Nah, ini banyak prinsip-prinsip dasar. Ini mungkin ada beberapa ya. Objeknya harus halal Pak ya dalam transaksi. Adanya keridoan antar para pihak, amanah dan jujur. Coba itu Pak kalau transaksi ya. Kemudian yang dilarang riba, penetapan bunga dalam transaksi, kemudian gharar mengenai transaksi yang tidak pasti, misalkan menjanjikan sesuatu dalam perjanjian. Misalkan saya beli katakanlah padi atau buah, saya tebas sekarang ini harga 70 juta, tapi hasilnya kan belum pasti, bisa aja hasilnya itu lebih ya untuk yang beli, bisa aja yang kurang. Kemudian hadis menyembunyikan info penting atau catat dalam transaksi yang bertujuan untuk menutupi Pak. Biasanya mobilnya mungkin ada yang kurang beres, dibilang beres, ada yang keropos, dibilang bebas dari keropos, dan sebagainya lah Pak ya. Yang terakhir ya berakat dengan orang yang belum atau tidak jaga Pak ya. Nah, ini macam-macam akta yang kami buat Pak berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ada persyaratan batas, kemudian CV, firma, yayasan, jual beli, kerjasama, akta waris. Nah, akta waris ini dahulu dibagi Pak. Untuk timur asing itu akta warisnya melalui balai harta peninggalan. Kemudian yang Tionghoa itu melalui kantor notaris. Kalau pribumi itu melalui desa, kelurahan yang dikuatkan oleh camat. Kemudian ada lagi ini anggaran dasar, sewa menyewa, keterangan waris, wasiat dan kuasa. Nah, ini adalah akta-akta yang biasanya dalam hal muamalah kita sehari-hari kita jumpai. Nah, ini juga banyak Pak ya. Mungkin yang perlu dalam praktek muamalah atau perjanjian adalah yang sering kami jumpai dalam praktek keaslian identitas tanda tangan penghadap dan dokumen para pihak. Ada Pak, suatu waktu itu kawan saya ini kebetulan penjualnya itu kembar identik. Nah, yang menjual itu bukan kembarannya Pak. Gimana ngomongnya? Mungkin adik kakak itu kembar. Yang menjual sebetulnya adiknya, tapi kakaknya tidak bermaksud menjual. Tapi dikarenakan kembar mirip dengan fotokopi, foto KTP, akhirnya ditransaksikan. Nah, ini akhirnya menjadi masalah juga. Jadi kita sebagai notaris juga harus hati-hati. Kemudian dokumennya asli atau palsu atau aspal. Kemudian akta yang dibawa-bawa tidak di hadapan notaris itu juga rawan menjadi masalah di kemudian hari. Karena dianggap tidak otentik Pak, tidak sah. Kemudian masalah perizinan juga perlu diperhatikan sebelum kita baik dalam jual beli maupun dalam investasi itu kita perlu lebih dahulu mengurus perizinan supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Karena di negara kita ini kita ngomong Pak ya, ada klien saya
izin sudah lengkap. Izinnya ini sudah ada semua, cuman pada masa perpanjangan ya dilarang tahu. Ada wartawan datang, ada LSM datang, ada aparat datang dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya itu yang sudah ada izinnya aja seperti itu, Pak. Apalagi yang belum ada. Seperti pengalaman di sini sendiri, Pak ya, di Citra Harmoni, ini izin-izinnya kacau balau. Waktu saya beli, ini pengalaman pribadi. Waktu saya beli rumah tinggal saya, itu perjanjiannya adalah klaster. Namun saat ini dirubah, peruntukannya menjadi fase. Ya toh, jadi lewatan jalan. Nah, sebetulnya hal seperti itu harus atas persetujuan warga terdampak. Karena ada namanya revisi site plan, ada revisi AMDAL pasti. Jadi peruntukannya juga ada revisi. Karena sebelumnya saya tahu depan rumah saya itu adalah tanah kas desa. Nah, sekarang berubah, mau dibuat pemukiman. Nah, hal-hal ini perlu kita ketahui sebelum beli rumah ya. Kemudian masalah pajak jual beli, yang perlu diketahui sekarang ya, kalau mau jual atau beli rumah tanah, sekarang harganya yang menentukan bukan kita, Pak. Ya, ini istimewanya, Pak. Harganya yang menentukan adalah pemerintah daerah. Bapak jual rumah misalnya kepepet, Pak, utang dijual 200 juta, daerah nggak mau terima, Pak, pajak 200 juta. Ya, ini ajaibnya, Pak. Padahal perjanjian jual beli itu hukum privat, hukum yang mengatur hubungan hukum antar para pihak. Tidak ada pihak ketiga yang mencampuri, termasuk negara. Sehingga ada klien saya juga begitu, Pak. Kan klien saya itu kena kanker sampai dia sudah di kemo, Pak. Dia jual rumah karena untuk biaya pengobatan seharga 200 juta. Padahal pasarannya 400 juta, Pak. Itu ditolak oleh pemerintah daerah setempat dikarenakan harganya kok lebih rendah dari pasaran. Saya tanya kembali, bagaimana Anda menentukan harga pasar? Karena tidak ada aturan ataupun juklak dari undang-undang tersebut yang mengatur tentang penetapan harga pasar. Nah, kemarin kita juga sudah banyak melakukan protes, Pak, ya, dari organisasi maupun apa. Cuman seharusnya kan memang protes ini didukung oleh masyarakat. Seharusnya kalau menurut hemat saya memang transaksi ini harusnya di stop dulu, sehingga Pemda itu di stop dulu dalam jangka waktu 1 bulan, ya, Pak, paling tidak, sehingga Pemda itu tidak dapat pemasukan. Cuman kan karena kita notaris itu macam-macam, Pak, ya, ada yang foto, ada yang nggak foto. Jadi perjuangan kami ya memang terhalang oleh itu. Istilahnya bosannya nggak kompak lah. Jadi sekarang ada lagi ketentuan kalau kita mau pendaftaran balik nama, SPPT-nya misalkan masih atas nama perumahan, misalkan atas nama orang lain, tidak atas nama kita, maka hal itu harus dilakukan perbaikan. Yang akhirnya proses pendaftaran balik nama ini lama waktunya, nggak bisa seperti dulu. Dulu itu kita ngurus pajak 1 bulan balik nama sudah selesai. Sekarang harus ada validasi, perbaikan SPPT dan lain sebagainya. Jadi katanya sistemnya online, tapi ya sama aja, Pak, lama-lama. Mending offline. Kemudian yang perlu juga diperhatikan jika kita beli tanah kapling,
anak kapling, itu yang sertifikat induknya, baik itu sertifikat maupun petok ya. Kalau induknya tidak dibawa notarisnya atau dikembalikan ke penjualnya, jangan Pak ya. Nanti hal itu bisa mengakibatkan overlapping, jadi mungkin dijual lagi oleh penjual sehingga numpuk sama pembeli baru. Nah itu rawan sengketa. Kemudian untuk jual beli barang jaminan, aset jaminan di bank ya, mungkin lebih dahulu dilakukan dengan ikatan yang diketahui dan disetujui oleh bank. Jangan asal di take over aja Pak, bawa tangan ya wis terus mau cicilannya, nanti ujung-ujungnya cicilannya macet, malah nanti dilaporkan nanti gugat banknya tambah repot Pak ya. Kemudian ini Pak juga sering terjadi perjanjian jual beli, perjanjian hutang yang dibuat seolah-olah seperti ikatan jual beli. Saya utang 200 juta, harusnya kan dengan jaminan rumah senilai 400 juta kan. Harusnya tetap perjanjiannya pengakuan hutang, tapi dibuat ikatan jual beli. Sehingga nanti kalau ada macetnya, mau dibalik nama, yang utang ini mesti komplain Pak. Loh saya dulu utang, enggak jual beli. Akhirnya laporlah ke pihak berwajib, nuntutlah ke pengadilan. Nah ini juga kalau diketahui dan terbukti seperti itu, maka perjanjiannya batal. Nah yang rugi ya yang utangi. Kemudian dijadikan sebagai penjamin hutang, itu juga sering terjadi ya, sehingga atau debit pura-pura dipinjam nama Pak sebagai debitur palsu, ini sering, ini jangan sampai juga. Kemudian mengulang sewakan aset atau properti tanpa sepengetahuan pemilik, biasanya banyak di kios-kios Pak. Kios-kios itu yang sudah berjalan biasanya ini dioperkan tanpa sepengetahuan pemilik, tapi seolah-olah menjadi pemilik. Nah itu yang dikhawatirkan adalah yang nyewa terakhir. Yang nyewa terakhir bisa kena akibatnya ini. Ada yang kadang-kadang itu pemiliknya kan nggak mau Pak kalau disewa orang lain. Kemudian ini juga sering juga ini Pak, penjual aset tanah atau rumah hasil pemberian atau hadiah pihak lain setelah menikah, sehingga hasil penjualan itu menjadi pencampuran harta sesuai undang-undang perkawinan. Mungkin kalau istilah Jawanya harta gono gini Pak. Yaitu biasanya sekilas yang perlu kita perhatikan dalam hal bermuamalah, yang mungkin saya sedikit merangkum ya, semoga bisa menjadi manfaat. Ya mungkin dari sini yang telah saya sampaikan ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Monggo jika ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Dedi atas kesempatan untuk bertanya. Saya mau tanya mengenai tadi kan Pak Dedi ini kan sebelumnya kan di teknik ya kuliahnya. Iya betul Pak. Habis itu melanjutkan ke hukum. Kan gitu. Kemudian dihukum, jadi Pak. Iya dihukum itu. Nah, kalau biasanya orang teknik itu biasanya ke manajemen kan gitu. Ya. Ini apa? Kok bisa pindah jalur gitu? Apa idenya gitu? Terus nomor 2, biasanya yang sering ada masalah itu mengenai bab waris itu. Ya. Mungkin dari segi notaris bisa digambarkan. Harusnya gimana sih kalau
mengenai bab waris itu, prosedurnya itu gimana yang baik itu. Terima kasih Pak Dede. Ya. Saya jawab nomor 2 dulu ya. Nomor 1 sulit itu. Mengenai bab masalah waris itu kan sudah diatur dalam peraturan perundangan. Ini kita ngomong yang Muslim Pak ya. Muslim juga diatur dalam kompilasi hukum Islam. Untuk waris itu kan didahului Pak ya dengan adanya surat kematian lebih dahulu, karena kalau tidak ada kematian tidak ada kewarisan. Kemudian kalau untuk pribumi Pak, itu surat keterangan warisnya itu dibuat oleh pemerintah desa, dibuatkan oleh kecamatan. Kalau mau lebih afdol lagi Pak, dibuatkan fatwa waris dari pengadilan agama. Nanti sekalian mungkin pembagian warisnya juga ada di sana. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terus kemudian kenapa saya pindah haluan Pak ya, dari teknik ke hukum ini mungkin asbabun nuzulnya. Dulu itu sebetulnya yang masuk hukum itu kakak saya almarhum, karena kebetulan orang tua saya kan juga di bidang hukum. Kemudian kakak saya meninggal di waktu semester 2. Setelah saya lulus itu tahun 97 Pak, untuk teknik. Kebetulan saya di teknik kimia UPN. Kemudian 97 saya sempat bekerja sebentar. Kemudian sama orang tua saya diminta untuk melanjutkan, ya kalau dulu itu ilmunya bapak saya di bidang hukum. Ya kita sebagai anak ya kita wajib mengikuti lah apa yang diminta orang tua. Meskipun begitu orang tua juga tidak memanjakan dengan fasilitas Pak. Tetap saja membekali secara ilmu. Setelah lulus S2 itu pun kita tetap kerja lain, enggak hukum. Saya dulu kerjanya di advertising. Jadi ada untuk konveksi, percetakan, itu saya pernah menggelutinya, termasuk kaos-kaos partai dan sebagainya itu pernah juga sebelum menjadi notaris. Mungkin ada yang lain? Anggap aja konsultasi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan mengenai legalitas dokumen wakaf. Jadi banyak tempat-tempat ibadah ini yang asal muasalnya itu adalah aset dari seseorang, kemudian diwakafkan bisa kepada perorangan, mungkin juga bisa kepada satu lembaga, yayasan dan semacamnya. Tata kelola yang baik untuk melengkapi legalitas perwakafan ini supaya tidak nanti menjadi masalah. Karena ada fenomena sekarang ini perebutan aset ibadah. Jadi untuk mengantisipasi ini apa yang bisa dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Asal muasalnya ini si pewakaf itu rela dan ikhlas. Kemudian setelah berjalan beberapa tahun, puluhan bahkan, itu keluarganya ada yang menuntut gitu. Yang pertama. Yang kedua, sering terjadi bahwa masjid, mungkin tempat ibadah lainnya itu menjadi perebutan untuk mengelola. Nah, antisipasi ini apa yang bisa kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik sekali.
sekali nih Pak pertanyaan ini agak berat ini. Tentunya dalam hal wakaf kan ada nadir Pak ya, dari wakaf itu ya. Nah kemudian apakah ini yang sering terjadi Pak, wakaf itu tidak dibuatkan akta ikrar wakafnya. Ini sering terjadi, hanya secara lisan. Dan mungkin ini yang sering menjadi permasalahan di kemudian hari. Karena wakaf itu kadang anaknya itu masih kecil Pak, ya tahu belum tahu dan tanah yang diwakafkan terkadang juga tidak langsung dibangun. Nanti di kemudian hari dibangun. Namun apabila sudah dibuatkan akta ikrar wakaf dan sudah didaftarkan di kantor pertanahan oleh pejabat ikrar wakaf dari Departemen Agama, itu keluar sertifikat wakaf. Nah kalau sudah terbit sertifikat wakaf, sudah ada akta ikrar wakafnya, tentunya ahli waris atau keluarga itu tidak bisa, karena sudah terjamin kepastiannya oleh undang-undang tadi Pak. Itu yang pertama Pak ya. Jadi mungkin dokumen-dokumennya sama halnya dengan transaksi yang lain. Mungkin kalau tanah ya sertifikat, terus kemudian pemberi wakafnya identitasnya jelas, harus ada persetujuan dari istri. Karena apakah tanah yang diwakafkan atau rumah yang diwakafkan itu termasuk harta gonogini atau bukan? Itu yang pertama. Jadi kalau sudah terbit akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf, saya rasa hal itu tidak memungkinkan untuk diambil kembali. Itu yang pertama. Kemudian kedua, mohon maaf apa tadi Pak yang kedua Pak? Yang kedua tadi untuk mengantisipasi permasalahan yang ke depan. Jadi ini contoh aja, mohon maaf ini mungkin seperti masjid ini. Ya. Mungkin dulu dari properti itu kan memberikan apalah gitu ya, apa kuasa, apa penyerahan kepada mungkin ke RT atau perorangan ya, untuk menyerahkan ini sebagai fasilitas umum masjid. Nah setelah berkembang kan bukan hanya tanah saja. Nah, seperti bangunan yang sekarang mewah ini kan aset yang nilainya tinggi. Betul. Nah, ini apakah harus dibentuk yayasan atau tetap perorangan atau kepanitiaan supaya untuk kedepannya itu tidak menjadi permasalahan perorangan orang yang merebut atau lembaga yang merebut, karena aset ini tinggi pada suatu saat nanti para pendiri ini yang telah diberikan semacam penguasa pengelola ini kan sudah nggak ada semua kan, terus ganti generasi. Nah, pada saatnya bisa saja nanti ini terjadi bahwa ini adalah hak masyarakat karena ini kan amal bersama, donasi bersama, jaya bersama, sehingga ada ya bisa seseorang, bisa mungkin lembaga tertentu untuk menginginkan untuk melakukan penguasaan aset ini. Betul. Jadi pertama Pak ya, untuk pengelolaan dulu Pak ya, pengelolaan memang sebaiknya yayasan. Dalam bentuk yayasan itu sebetulnya sama dengan perorangan, karena yayasan itu merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh pendiri yang hartanya dipisahkan, dan lingkup yayasan adalah sosial, keagamaan dan kemanusiaan, diantaranya pengelolaan masjid. Dalam yayasan terdapat 3 organ, ada pembina, pengurus dan pengawas.
Nah, yang paling tinggi ini adalah pembina. Pembina ini tentunya kebanyakan adalah pendiri, Pak, termasuk jajaran pendiri. Dan mereka ini benar-benar yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap yayasan, maksud dan tujuan yayasan, sehingga nggak sembarangan, termasuk menentukan arah program kerja, rencana anggaran tahunan, perubahan, melakukan pengangkatan, pemberhentian, pengurus pengawas, itu semua di yayasan, termasuk menjual aset dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya sudah diatur untuk masalah tata kelola suatu masjid, Pak, ya. Itu kalau sesuai aturan undang-undangan ya di yayasan. Sehingga nanti yang Bapak khawatirkan, bagaimana kalau ini pendirinya sudah tidak ada atau pembina sudah tidak ada di situ. Tentunya organ yang lain, Pak, yaitu pengurus pengawas bisa melakukan rapat gabungan yang nanti tujuannya itu mengangkat pembina yang baru, yang mana nanti bisa menentukan arah tujuan tata kelola suatu tempat ibadah. Kemudian kita kembali ke masalah masjid ini, Pak, ya. Masjid ini awalnya tentunya dalam suatu pendirian perumahan itu pasti ada fasilitas umum dan fasilitas sosial. Nah, apakah tanah ini sudah termasuk FASUM? Nah, sesuai aturan perundangan, FASUM bila sudah didirikan atau berdiri jangka waktu dengan jangka waktu 1 tahun, itu asetnya harus diserahkan ke pemerintah daerah. Begitu, Pak. Nah, apakah dahulu statusnya ini sudah diserahkan ke pemerintah daerah atau belum? Saya kurang tahu, Pak. Nah, kalau sudah diserahkan ke pemerintah daerah, tentunya untuk pengelolaan kita kembali ke pemerintah daerah. Kecuali untuk itu pemerintah daerah mau memberikan wakaf ke yayasan pengelola ini, Pak. Tapi jarang. Ataupun dari pihak manajemen, dari developer mau memberikan wakaf tanah ini ke yayasan. Itu tentunya nanti beda lagi ceritanya. Jadi kalau untuk pembangunan tata kelola suatu tempat ibadah itu memang awalnya kita harus tertib administrasi perizinan dulu, kemudian sesuai peraturan perundang-undangan dibuatkan aktanya sehingga keluar terbit sertifikat wakaf atas nama siapa. Atau kalaupun tidak melalui wakaf, tanah ini apakah bisa dibeli secara pribadi atau dibeli secara bersama-sama? Mungkin tidak secara wakaf, yaitu harus melalui perundingan dengan pihak manajemen. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu sangat terbatas, mungkin bisa lain waktu saya berikan kesempatan untuk konsultasi, untuk gratis, tidak dipungut biaya. Mungkin apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi manfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.